Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham secondliner milik fund manager, dividen lebih dari 4%, laba naik ribuan persen, dan PER masih 4 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, Mimin mau bahas satu saham secondliner yang dimiliki oleh beberapa fund manager pengelola dana pensiun dan reksadana seperti DJS Ketenagakerjaan, Sukor Invest Equity, dan lain-lain. Perusahaan bagi dividen dengan yield di atas 4%, laba naik ribuan persen, tapi memiliki valuasi PER yang masih 4,3 kali. Perusahaan bisa dikatakan sebagai turnaround stock karena menghasilkan kinerja yang luar biasa, di mana dari yang awalnya rugi di tahun 2020, laba perusahaan ini tiba-tiba naik sangat besar di tahun 2022. Pertanyaannya, apakah saham ini masih menarik untuk dikoleksi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, dalam video ini Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. TINS punya aset 14,41 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 14,69 triliun. Artinya, aset TINS turun 1,91% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 14,41 triliun, perusahaan punya aset tetap 3,46 triliun. Artinya 24,01% aset TINS berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,58%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 14,41 triliun, perusahaan punya persediaan 2,83 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 8,71%. Kedua, liabilitas. TINS punya liabilitas 7,39 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 8,38 triliun. Artinya, hutang TINS turun 11,81% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 7,39 triliun, perusahaan punya utang obligasi dan sukuk 1,05 triliun. Artinya 14,21% hutang TINS berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Selain utang obligasi dan sukuk, ada juga utang usaha. Dari total liabilitas 7,39 triliun, perusahaan punya utang usaha 0,96 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 9,09%. Ketiga, ekuitas. TINS punya ekuitas 7,01 triliun sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 6,3 triliun, berarti ekuitas TINS naik 11,27%. Dari total ekuitas 7,01 triliun, perusahaan punya saldo laba dicadangkan sebanyak 5,55 triliun. Artinya 79,17% ekuitas TINS berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Keempat, pendapatan. TINS punya pendapatan 4,39 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 2,44 triliun. Berarti pendapatan TINS naik 79,92% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. TINS punya biaya pokok penjualan sebanyak 3,29 triliun, sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 2,12 triliun, berarti biaya pokok TINS naik 55,19% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. TINS mampu menghasilkan laba sebanyak 0,6 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,01 triliun, berarti laba perusahaan naik 5.900% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. TINS punya ROE 34,28% dengan NPM 13,69%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 105%. Rasio keuangan perusahaan ini terbilang baik, khususnya untuk aspek ROE dan NPM. Dua rasio ini bisa naik signifikan karena ada peningkatan laba. Di sisi lain, DER perusahaan ini sudah cukup tinggi di mana total utangnya jauh lebih besar dari total modalnya. 8. Valuasi. Saham ini punya PER 4,33 kali dan PBV 1,49 kali. Saham TINS punya valuasi yang cukup rendah, khususnya untuk aspek PER. PER saham ini bisa serendah itu karena terjadi kenaikan laba yang sangat besar di awal tahun 2022. Tapi apabila melihat angka PBV-nya,
sebenarnya valuasi TIN sudah tidak terlalu murah karena berada di angka 1,4 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset berkurang karena ada penurunan persediaan. 2. Turunannya liabilitas berasal dari komponen supplier financing dan utang bank jangka pendek. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Laba bisa tumbuh signifikan karena terdapat peningkatan pendapatan sebanyak 79% dan beban pokok yang hanya naik sebanyak 55%. 5. Rasio keuangan tergolong bagus dari aspek profitabilitasnya. 6. Valuasi masih menarik khususnya dari peer. Demikian analisa singkat saham TINS berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Thank you.